Setiap dari kita pasti punya kesibukan. Ada yang sibuk untuk belajar dan mengejar prestasi, ada juga yang sibuk melakukan kegiatan-kegiatan yang menjadi hobinya. Ada yang sibuk untuk mengejar cita-cita dan juga keinginan hatinya, namun ada juga yang sibuk untuk mengikuti berbagai perlombaan dan pertandingan untuk meningkatkan rasa percaya diri di dalam dirinya. Teman-teman, semua yang tadi saya sudah sebutkan adalah sesuatu yang baik. Nilai yang baik itu adalah hal yang baik. Cita-cita itu adalah hal yang baik. Hobi itu juga adalah hal yang baik. Mengikuti perlombaan dan pertandingan itu pun hal yang baik. Namun pertanyaannya adalah, apakah itu semua adalah hal yang paling utama di dalam hidupmu? Atau itu hanya sebagai sisipan saja? Apakah hal-hal itu merupakan hal yang paling utama mengapa Allah menciptakan diri kita? Teman-teman, jangan pernah lupa, Tuhan menciptakan kita untuk dirinya sendiri. Teman-teman, bagian yang baru saja kita baca adalah bagian yang harusnya kembali merimain kita, mengingatkan kita bahwa panggilan hidup manusia yang terutama bukanlah hanya untuk mencari ketenaran sesaat, bukanlah hanya untuk mencari decak kagum dari orang-orang di sekitar kita, atau untuk memuaskan keinginan dari orang-orang tertentu. Tujuan yang paling utama di dalam hidup kita adalah kita hidup bagi Tuhan. Teman-teman, ketika kita membaca bagian ini, ketika kita merenungkan bagian ini, Tuhan Yesus secara pribadi memberikan sebuah contoh kehidupan dari sebuah doa yang sesungguhnya. Doa bukanlah sisipan. Ketika engkau mengakhiri harimu dan ketika engkau akan tidur, maka engkau berdoa. Atau ketika engkau bangun, membuka mata dan engkau hanya berdoa mengucapkan kata-kata yang seadanya. Teman-teman, Tuhan Yesus saat ini menginginkan kita untuk melihat doa sebagai sebuah percakapan antara dirinya dengan Allah Bapa yang mengutus dia datang ke dalam dunia. Doa adalah sebuah komunikasi relasional yang sesungguhnya harusnya kita miliki ketika kita menjalani kehidupan kita di dalam dunia ini. Ketika kita berbicara pagi-pagi benar, maka Injil Markus ingin menekankan bahwa di tengah berbagai kesibukan yang terjadi di dalam kehidupan Tuhan Yesus, di tengah kepadatan yang dia lalui, di tengah-tengah begitu banyak orang yang mencari dia, maka hal yang paling utama bukanlah melakukan itu semua, bukanlah memuaskan apa yang menjadi ekspektasi dari orang-orang sejamannya, tetapi dia menekankan bahwa hal yang paling utama, hal yang paling esensial adalah dia berkomunikasi dengan Allah yang mengutus dia datang ke dalam dunia. Teman-teman, sama seperti orang pada umumnya, para murid pun mencari dia dengan begitu getol, dengan begitu gigih. Bahkan kalau kita mau sama-sama lihat, mereka menyusul Tuhan Yesus. Ada sebuah concern, ada sebuah perhatian yang begitu besar. Kenapa? Jawabannya jelas. Karena orang-orang di kota itu menanti Tuhan Yesus untuk melakukan semua hal yang mengagumkan, semua hal yang menyenangkan hati mereka. Tapi teman-teman, ketika para murid mencari Tuhan Yesus untuk hal-hal demikian, Tuhan Yesus menegaskan kepada para muridnya bahwa dia datang bukan hanya sekedar untuk melakukan apa yang diharapkan oleh manusia. Lebih jauh lagi, Tuhan Yesus menekankan di dalam ayatnya yang ke-38 bahwa dia datang untuk memberitakan Injil. Karena
Melalui Injil, melalui kabar baik, orang bisa mengenal akan keselamatan. Teman-teman, ini tidak mudah. Menjaga tujuan hidup kita, menjaga prioritas hidup kita tetap di jalan Tuhan bukanlah hal yang mudah. Ketika ada berbagai macam tuntutan, ketika ada berbagai macam harapan, ada berbagai macam kesibukan yang menanti kita. Teman-teman, Tuhan memberikan jawaban yang paling esensial untuk mencegah kita larut dalam kesibukan. Maka hal yang paling utama adalah kita tetap berelasi dengan Allah kita. Kita tetap punya waktu yang primer, yang utama untuk kita mendekat kepada Tuhan. Untuk kita bertanya kepada Tuhan, apa sih maunya Tuhan? Untuk kita datang ke hadapan Tuhan dan membaca firman Tuhan, merenungkan isi hati Tuhan, dan melakukan apa yang menjadi kehendak-Nya. Teman-teman, apakah yang menjadi prioritas hidupmu? Ketika mungkin kita larut dengan berbagai kesibukan, maka mari kita kembali susun jadwal kita. Mari kita kembali lagi memikirkan setahap demi setahap apa sih yang menjadi prioritas seharusnya dalam hidupku. Di mana waktuku berelasi dengan Tuhan? Di mana waktuku berkomunikasi dengan Tuhan? Teman-teman, mari kita introspeksi diri kita. Kita periksa kembali kehidupan doa kita. Adakah kehidupan doa kita hanya sebagai sisipan? Ataukah kita benar-benar menyadari doa adalah relasi antara kita dengan Tuhan kita? Doa adalah sebuah komunikasi yang intim antara kita dengan Bapa kita. Teman-teman, mari kita pakai waktu yang ada bukan hanya mengisi hari demi hari dengan rutinitas jadwal kesibukan kita, tapi mari kita isi hari-hari kita dengan terus berkomunikasi dengan Tuhan yang telah menebus hidup kita, dengan Tuhan yang telah rela mati untuk kita. Mari teman-teman, pakai waktu yang ada untuk terus berelasi, berkomunikasi dengan Allah Bapa kita.
you.